Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ramadan dengan NIM 2310952023, dan saya berasal dari kelompok 1 Praktikum Sistem Kendali di Laboratorium Kontrol Digital. Di sini saya akan menjelaskan soal responsi modul 2. Soalnya itu terdiri dari 7. Saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing soal. Yang pertama, apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup? Dan juga sertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Di sini sistem kendali itu terbagi atas dua, yaitu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Untuk sistem kendali lingkar terbuka dapat dilihat dari diagram bloknya, yaitu tidak ada umpan balik atau feedback dari luaran atau CS ini, atau bisa kita sebut dengan output. Tidak ada umpan baliknya kembali ke referensi, sehingga artinya keluaran sistem tidak diumpan balik untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga forward passnya itu hanya maju saja. Di sini dapat dilihat juga diagram bloknya, yaitu RS masuk ke input kepada fungsi alih GS, kemudian keluarannya itu adalah JS atau outputnya, sehingga fungsi alihnya adalah JS per RS sama dengan GS. Yang kedua adalah sistem kendali lingkar tertutup. Perbedaannya dengan lingkar terbuka yaitu ada pada umpan baliknya. Nah, di sini pada lingkar tertutup ini hasil atau output keluaran dari sistem ini berupa CS akan diumpan balik, yang kemudian dikali dengan penguatan HC, diumpan balik kembali ke bagian referensi, yaitu sehingga di sini pada bagian ES ini nilainya itu adalah selisih antara RS dengan BS. ES ini juga biasanya juga disebut dengan nilai error atau selisih antara sinyal referensi dengan sinyal keluaran. Nah, jika kita otak-atik persamaannya, maka didapatkan nilai CS-nya itu per RS-nya itu sama dengan GS per 1 ditambah GS ditambah HS. Nah, nilai ini didapatkan dari persamaan sebelumnya yang ini. Karena nilai keluaran dari sistem ini adalah CS dan fungsi alihnya itu atau penguatnya itu adalah GS, kemudian errornya itu adalah ES, sehingga nilai CS ini atau nilai keluarannya itu adalah ES dikali dengan GS. Nah, nilai ES ini adalah selisih antara RS yang dikurang dengan BS, di mana nilai BS adalah HS dikali dengan GS. Kemudian jika kita substitusikan persamaan dari ES ke nilai dari ES ke CS, maka akan didapatkan nilai CS-nya itu adalah sebesar RS dikurang dengan BS kemudian dikali dengan GS. Jika kita pindah ruaskan GS ke bawah ke sini, maka maksudnya jika kita kalikan GS dengan RS kemudian BS dengan GS, kemudian kita akan mendapatkan nilai CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali AS. Nah, nilai BS ini kan tidak ada di sini. Artinya nilai BS ini kita inputkan dulu dari atau kita substitusi dulu dari HS dikali dengan GS, sehingga kita akan mendapatkan nilai ini. Maaf, ini harusnya CS, sehingga kalau GS ini kuadrat, sehingga saya ada kesalahan dalam penulisan. Seharusnya ini adalah CS. Nah, jika kita otak-atik tadi, kita akan mendapatkan persamaan ini. Kemudian untuk nomor 2, jelaskan bagian-bagian dari sistem blok ruang otomatis berikut dan identifikasilah apakah diagram blok tersebut termasuk lingkar tertutup atau terbuka. Nah, dapat dilihat di sini diagram bloknya itu adalah yang pertama adalah sinyal referensinya itu berupa nilai suhu,
Kemudian ada penguatannya itu adalah pengatur kecepatan putar. Kemudian di sini ada penambahan sinyal yang diakibatkan oleh gangguan elektromagnetik. Kemudian ada di sini sistemnya itu adalah kipas angin. Kemudian ada penguatan tambahan untuk sinyalnya itu berupa udara panas yang berembus. Ini akan menghasilkan output berupa suhu. Nah, outputnya ini akan diinput menjadi ke dalam sensor suhu, kemudian akan kembali ke uh, 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 penjumlahan atau di titik penjumlahan di sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa diagram blok ini adalah merupakan lingkar tertutup karena dalam sistem ini output dari diagram blok suhu ruang otomatis ini akan menjadi umpan balik ke titik penjumlahan yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini titik hasil dari umpan balik sensor suhu ini akan dikurangkan dengan sensor referensi ini, atau maksudnya suhu referensi atau suhu yang diinginkan ini akan dikurangkan dengan nilai suhu hasil output dari umpan balik ini. Nah, jika kita jabarkan masing-masing, di sini yang pertama adalah suhu ref atau suhu yang kita inginkan. Nah, ini merupakan suhu referensi yang ada pada sistem ini. Suhu ini berbentuk sinyal. Kemudian di sini ada titik penjumlahan. Di sini suhu referensi akan dikurangkan dengan suhu atau sinyal yang merupakan suhu umpan balik dari keluaran. Nah, di sini gunanya di titik penjumlahan atau bisa juga kita sebut dengan titik pengurang ini, yaitu fungsinya adalah untuk menghitung selisih antara suhu yang diinginkan dengan suhu ruangan saat ini. Kemudian pengatur kecepatan putar. Nah, di sini merupakan penguat yang ada pada sistem ini. Nilai keluaran dari penguat sistem nilai keluaran dari fungsi pengatur kecepatan putar ini bergantung kepada selisih antara hasil pengurangan ini. Kemudian sinyal hasil penguat kecepatan putar ini akan menjadi input untuk fungsi kipas angin. Nah, di sini terjadi penambahan jumlah sinyal yang diakibatkan oleh gangguan elektromagnetik. Nah, kemudian sinyal hasil penjumlahan ini akan menjadi input untuk fungsi kipas angin. Kemudian outputnya itu juga output dari fungsi antara input dari kipas angin dan keluaran kipas angin ini juga akan ditambahkan dengan juga ditambahkan sinyal dari udara panas yang berembus. Kemudian akan menjadi output. Nah, di sini outputnya itu yang akan diumpan balik ke titik penjumlahan yang di awal ini, sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 3. Nah, di sini nomor 3 ini soalnya itu sama dengan soal yang nomor 1, sehingga saya hanya perlu menjelaskan sedikit lagi. Saya ulang menjelaskan untuk soalnya apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Perbedaannya itu pada sistem kendali lingkar terbuka itu dia tidak memiliki umpan balik, artinya nilai outputnya itu hanya perkalian dari sinyal input dikali dengan fungsi alihnya. Akan tetapi pada sistem kendali lingkar tertutup itu adalah sistem yang memiliki umpan balik dari output, kemudian diumpan balik ke titik penjumlahan dari nilai referensi, nilai referensi yang dikurang dengan nilai dari hasil umpan balik tadi. Kemudian hasil pengurangan antara nilai referensi dengan nilai umpan balik itu disebut dengan nilai error, atau biasa kita sebut dengan S. Nah, kemudian untuk fungsi alihnya itu
yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali dengan HS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk nomor 4. Jelaskan apa itu konstanta pengali. Konstanta pengali biasanya itu disimbolkan dengan K atau KP. Nah, konstanta pengali ini fungsinya itu adalah untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke subsistem ini. Biasanya sesuai dengan namanya, konstanta pengali itu nilainya itu konstan. Sehingga jika kita buatkan contoh dari sistem yang mengandung konstanta pengali, yaitu pada sistem ini yang memiliki diagram blok RS sebagai sinyal input, kemudian dikalikan dengan konstanta pengali, kemudian diinputkan ke dalam fungsi alih GS, kemudian akan menghasilkan CS. Sehingga untuk fungsi alihnya itu adalah KP dikali dengan GS. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 5. Jelaskan apa itu pengali proporsional dan pengali integral atau I, dan pengali proporsional integral atau PI beserta fungsi masing-masingnya. Yang pertama adalah proporsional. Nah, di sini dapat dilihat dari diagram bloknya itu adalah nilai selisih atau umpan balik, kemudian nilai umpan balik itu yang dikurangkan dengan nilai referensinya, itu akan menghasilkan nilai error atau ES. Kemudian nilai ES ini akan dikalikan dengan nilai dari konstanta pengali ini, sehingga akan menghasilkan keluaran berupa US. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sinyal hasil error yang dikalikan dengan sinyal hasil error ini yang akan dikalikan dengan pengali proporsional ini akan menghasilkan nilai keluaran berupa US. Nah, di sini tujuannya untuk pengali proporsional ini adalah untuk memperbesar penguatan dari sinyal error ini. Sehingga untuk rumusnya ini di sini saya ada kesalahan, harusnya di sini adalah US dan yang di bawah adalah ES. Sehingga untuk fungsi alihnya adalah nilai penguat proporsional atau K saja atau KP. Selanjutnya adalah pengali integral atau biasa yang disebut dengan I. Di sini pengali integral adalah bagian dari sistem yang berfungsi untuk menghitung aksi kendali berdasarkan akumulasi kesalahan error. Nah, di sini kita menghitung nilai errornya ini yang merupakan selisih antara sinyal referensi dan sinyal hasil umpan balik. Ini dihitungnya itu per perubahan waktu. Sehingga seperti yang kita tahu, untuk menghitung nilai secara keseluruhan dari perubahan waktu kita menggunakan integral. Sehingga nilai output yang dihasilkan dari sistem ini nilainya itu adalah KI integral dari 0 ke T dari nilai fungsi error ini atau ET seharusnya yang dikali dengan DT. Apabila kita laplaskan di sini, UT kita laplaskan akan menjadi US. KI kita laplaskan akan tetap menjadi KI. Integral dari 0 sampai T, ET DT kita integralkan akan menghasilkan ES per S. Sehingga jika kita pindahkan ES di sini, aturannya ada ES di sini ke bawah, maka akan menghasilkan nilai penguatannya itu adalah KI per S. Kemudian yang ketiga, ada yang kurang. Kemudian untuk fungsi dari pengali integral ini adalah untuk menghilangkan galat atau steady state error. Selanjutnya adalah proporsional integral. Proporsional integral adalah menggabungkan antara proporsional atau P dengan integral atau I. Di sini kita gabungkan antara pengali proporsional P
dan pengali proporsional integral. Di sini akan menghasilkan proporsional integral. Sehingga untuk nilai keluaran UT-nya itu adalah KP dikali dengan nilai ET, kemudian KI dikali dengan nilai perubahan ET dari 0 sampai dengan T. Nah, sehingga jika kita laplaskan persamaan output dari sistem ini akan menghasilkan US sama dengan KP ES. Nah, jika ET-nya ini kita laplaskan akan menghasilkan ES, kemudian KI kita laplaskan tetap KI, kemudian ES maksudnya integral Eto Deto ini dari 0 sampai T ini kita laplaskan akan menghasilkan ES per S. Nah, kemudian dari persamaan ini kita akan dapat menentukan nilai US per ES-nya, yaitu adalah KP ditambah dengan KI per S. Selanjutnya, saya untuk nomor 6, jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2 dan tentukan parameter yang membedakan sistem orde 1 dan orde 2. Nah, di sini parameternya itu pada tanggapan peralihan sistem orde 2 ini, yang pertama yaitu adalah time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian adalah rest time atau lambangnya adalah TR, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Kemudian adalah delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50% dari nilai akhir. Kemudian maksimum persen overshoot atau lambangnya itu adalah MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Atau untuk rumusnya persen MP sama dengan C dari nilai CP dikurang dengan C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Kemudian parameter selanjutnya adalah time peak atau waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Yang membedakannya dengan parameter sistem orde 1 yaitu pada maksimum persen overshoot ini. Pada sistem orde 1, parameter tanggapan peralihannya itu tidak memiliki maksimum persen overshoot, karena pada sistem orde 1 itu nilainya naik atau turunnya itu berbentuk eksponensial, sehingga tidak memerlukan nilai maksimum persen overshoot. Sedangkan untuk sistem orde 2 ini, yaitu nilainya itu bisa berosilasi, sehingga akan menghasilkan parameter maksimum persen overshoot. Kemudian selanjutnya adalah nomor 7, sederhanakan diagram blok ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari soal ini merupakan diagram blok dengan lingkar tertutup, di mana di sini terdapat input berupa RS dan titik penjumlahan dan berupa penguatan konstanta pengali tadi atau KP. Kemudian ada penguatan yaitu adalah atau fungsi penguatan selanjutnya itu adalah 1 per S kurung SJ ditambah B, dan juga ada berupa output berupa CS. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dalam umpan baliknya itu tidak terdapat penguatan atau yang kita sebut dengan HS maksudnya, sehingga nilai HS yaitu adalah sama dengan 1. Nah, di sini dapat kita lihat juga bahwa ada nilai TS, yaitu ada fungsi TS, dan dapat kita lihat di sini jika kita buat persamaan TS-nya itu adalah nilai K ini dikali dengan nilai hasil titik perjumlahan yang ada di titik ini, sehingga nilainya itu adalah K dikali dengan RS yang dikurang dengan nilai umpan baliknya itu adalah CS.
CS yang dikali dengan HS. Karena HS-nya itu adalah 1, maka nilainya itu adalah nilai TS-nya itu adalah K dalam kurung RS dikurang dengan 1 dikali dengan CS tutup kurung. Sehingga nilai TS-nya itu adalah K dikali dengan RS dikurang dengan K dikali dengan CS. Nah, di sini nilai output dari sistem ini adalah berupa CS. Nilai CS itu merupakan perkalian antara TS yang dikali dengan fungsi alih yang ada di sini, yaitu 1 per S dalam kurung SJ ditambah dengan B. Nah, kita sudah mendapatkan nilai TS sebelumnya, yaitu K dikali RS dikurang dengan K dikali CS. Kemudian kita substitusikan nilai KS yang telah kita dapatkan sebelumnya, sehingga nilai CS-nya itu adalah K dikali RS dikurang dengan K dikali dengan CS. Kemudian dikali dengan fungsi penguatan ini, yaitu 1 per S dalam kurung SJ ditambah dengan B. Ini kurungnya tinggal 1. Nah, kemudian kita kalikan antara masing-masing komponen ini, sehingga kemudian kita pindah ruaskan untuk yang nilai CS ke sebelah kiri. Nah, sehingga persamaannya akan menjadi CS ditambah dengan K dikali dengan CS, kemudian dikali dengan 1 per S dalam kurung JS tambah dengan B. Nilai ini sama dengan nilai K dikali dengan RS dikali dengan 1 per S tambah JS ditambah dengan B. Nah, kemudian nilainya ini, karena di sini CS, di sini CS, maka CS-nya kita pindahkan keluar. Sehingga nilainya itu menjadi CS dalam kurung 1 ditambah K per S tambah JS tambah B tutup kurung itu sama dengan K dikali RS per S dikali dengan JS ditambah B. Kemudian nilai ini, nilai dalam kurung ini kita samakan nilai penyebutnya. Sehingga nilainya itu adalah CS dalam kurung S dalam kurung JS tambah B tutup kurung kemudian ditambah dengan K per S dikali dengan JS ditambah dengan B tutup kurung. Kemudian nilainya ini sama dengan nilai K dikali RS dikali dengan S per S dalam kurung JS ditambah B tutup kurung. Nah, kemudian dari sini kita pindahkan persamaan yang ini saja ke sebelah kanan. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai penyebut dari sebelah kiri sama dengan penyebut sebelah kanan. Sehingga kita dapat mencoret kedua penyebut ini. Sehingga nilai CS-nya itu adalah K dikali dengan RS per S dikali dengan SJ ditambah B kemudian ditambah dengan K. Nah, untuk mencari fungsi alihnya itu adalah output dibagi dengan input, sehingga nilai RS kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, sehingga nilai fungsi alihnya itu adalah R per S dikali dengan buka kurung SJ ditambah B tutup kurung kemudian ditambah dengan K. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai soal responsi modul 2. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.